Bulan ya. Pak Edi. Halo Pak Edi. Pak Edi. Ya. Ya, mohon maaf tadi terputus, Pak. Oke. Ya, silakan Pak. Sebentar saya ulangi lagi, sebentar. Mohon yang tidak bicara ininya ya, mikrofonnya di mute ya, dimatikan supaya tidak mengganggu yang lain. Baik. Ini saya coba open, sebentar Pak ya. Saya coba sharing screen Pak ya. Ya. Oh, saya nggak bisa sharing screen Pak. Jadi. Oh nggak bisa. Oh ya, coba kalau, Pak. Atau mungkin Pak Edi sudah terima yang dari saya, mungkin bisa dibuka Pak. Coba atau lagi. Kalau enggak. Dicoba lagi Pak. Coba lagi Pak. Oke, saya coba lagi sebentar Pak ya. Oke. Masih belum Pak. Masih belum? Host disable participant screen sharing. Oke, bisa Pak sebentar Pak ya. Oke, bisa lihat screen saya Pak ya? Ya, sudah. Terima kasih. 5 minutes safety moment Pak, saya dari Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Diansa. Suaranya terputus nih Pak. Ya, feedback tuh. Layarnya di tempat saya juga belum keluar, Pak Edi. Iya, ini baru ini started screen sharing. Jangan-jangan nanti mah training teh Zoom semua nggak keluar. Atau saya Pak, ini yang share screen saya gimana Pak? Kayaknya Pak Heldi rebooting dulu dia. Dia. Pak Heldinya ketendang keluar kayaknya. Oh, ketendang keluar ya. Bandwidth dia kayaknya ada masalah. Tapi bisa dengar suara saya, Pak? Dengar. Sekarang dengar, Pak. Halo. Halo. Baik, Pak. Ya, Pak Edi bisa dengar, Pak? Bisa, Pak. Bisa. Ya, Pak. Ya, quick saja, Pak. Mohon maaf, saya tadi terputus. Saya continue. Jadi, Heldiansa, Pak, dari LNC Kanada, posisi di Tokyo. Singkat saja, itu Juli tahun 2019 itu ada accident di US, tepatnya itu di American Transmission Company. Dia punya transformer explode, meledak Pak. Jadi dan menyebabkan kebakaran. Dalam waktu yang bersamaan, kebakaran yang kedua terjadi di berdekatan karena dia koneksi dari substation dengan transformer tadi melalui kabel bawah tanah. Jadi kebakaran tersebut mengakibatkan
kerugian besar dan menyebabkan 13.000 customer itu terputus power supply-nya, dan pemadam kebakaran membutuhkan waktu 90 menit untuk bisa memadamkan. Jadi dikatakan bahwa kalau mungkin rekan-rekan ingat bahwa transformer itu dia ada yang liquid type, ada yang dry ya. Yang ini kebenaran yang liquid. Jadi kalau dilihat, bisa kelihatan Pak ya, screen saya Pak ya. Halo. Kelihatan, Pak. Pak. Kelihatan, Oke. Pak. Ya. Ini kalau kelihatan, jadi kalau dia liquid transformer itu karena liquidnya sendiri dia punya flash fire hanya 140 derajat Celcius. Jadi kalau ada panas sedikit bisa terbakar. Dan kebanyakan itu kalau terbakarnya transformer itu karena ledakan. Jadi internal explosion baru ada api. Dan ada pool fire. Ini kelihatan sih Pak, jadi setelah ledakan liquidnya spill, kemudian menimbulkan pool fire dan membutuhkan waktu yang lama untuk pemadaman. Jangan lupa ini asap yang dihasilkan dari kebakaran transformer ini cukup toksik, jadi beracun. Dan dari hasil investigasi disebutkan bahwa kebakaran terjadi karena ada surge, sudden surge dari voltage-nya sendiri, karena mechanical damage dari internal dari transformer, itu menyebabkan overheating dan terjadi internal explosion. Ya, mungkin itu Pak, safety moment hari ini Pak. Baik, terima kasih Pak Edi. Nanti lain kali ada Pak Paul Wijaya ya, ini Pak Paul ya. Minta tolong nanti Pak Paul. Siap, Pak Edi. Oke, kita lanjut acara kita yang utama ini Pak Miftahul, silakan Pak. Terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang ada di Indonesia. Selamat malam yang di Tokyo Pak Eldi. Dan mungkin ada beberapa Pak di domain waktu yang lain, mungkin masih ada yang selamat pagi. Terima kasih, ini selfie momennya pas terkait dengan kelistrikan ini. Dan ini memang termasuk risiko yang besar. Mohon izin nanti sharing screen Pak, ini screen-nya masih Pak Eldi. Pak Eldi udah di stop belum nih sharing screen-nya? Ini mohon di stop dari sana Pak, saya coba stop sini. Mohon di stop dari Pak Edi Pak. Oh, ini sudah, kalau dari sini multiple participants can share simultaneously itu. Ya. Mohon di stop dari Pak Edi Pak, ya Pak. Oh, dari sini. Oke. Ya. Terima kasih Pak. Ya, silakan Pak. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Yang kami hormati Pak Edi, Bapak-Bapak, Ibu, senior-senior semuanya, kami terima kasih atas kesempatannya. Kami dari PJB menyajikan knowledge sharing terkait aset manajemen. Namun nanti kami akan banyak juga ke hal-hal teknis Pak, tapi sebagai pengantar mungkin kami ada tentang ISO 55000. Suara kami apa cukup jelas Pak Edi, Bapak yang lain? Jelas Pak, jelas. Baik. Jelas Pak. Sebelumnya kami perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah, saya dari Teknik Fisika ITS, kemudian ngambil MM di Bandung. Kemudian 2019 kemarin kami mengikuti Pak PSPP itu UGM, alhamdulillah. Mengikuti baik, saya seumur-umur di Powerplant, kemudian di Muara Karang, di Muara Tawar, ya sekitar 1000-2000 MW Pak. Kemudian di Pusertif, commissioning dan sertifikasi transmisi pembangkit distribusi PLN. Sekilas kira-kira itu pengantar dari kami. Baik, kami nanti mohon izin menyampaikan pertama adalah sekilas pengantar sistem kelistrikan,
kemudian ada perkembangan manajemen aset yang ada terkait dengan physical asset, kemudian bagaimana manajemen aset ke pembangkit listrik, terutama di PCB, dan juga implementasi di life cycle delivery-nya. Dan terakhir nanti kami ingin menyajikan overview tentang digital di bidang pembangkitan dan juga kaitannya dengan enterprise asset management. Kira-kira topik-topiknya demikian. Mudah-mudahan nanti selama 2 jam bisa menyampaikan dengan baik. Baik, kita lanjutkan sekilas tentang PT PJB. PT PJB ini adalah anak usaha PLN, di mana yang di bidang pembangkitan ini di PLN ada 2 anak usaha. Satu namanya PT Pembangkitan Jawa Bali, yang kedua namanya adalah PT Indonesia Power. Kalau kita lihat di sini, pada tahun 2000, PJB mengelola sekitar 6.476 MW pembangkit yang ada di Jawa ini, ada di Muara Karang, Muara Tawar, Cirata, Paiton, Gresik. Dan di tahun 2020 ini, kita sekarang mengelola sekitar 20.000 MW. 20.000 MW ini cukup besar dan didukung oleh 5 anak perusahaan dan 3 cucu perusahaan dan 9 perusahaan asosiasi. 9 perusahaan asosiasi ini semuanya terkait dengan kelistrikan semua. Jadi dan lokasinya juga tersebar di seluruh Indonesia. Mulai ada yang kita kelola di Arun, ada yang ada di Tenayan Pekanbaru, di Jawa, Kalimantan, bahkan yang paling timur ada di Tidore sana. Sehingga kami dalam mengelola, memonitor, sangat membutuhkan teknologi digital. Berikutnya, kami sampaikan sekilas tentang sistem ketenagalistrikan. Secara umum, sistem ketenagalistrikan itu adalah, di kiri adalah terkait pembangkit listrik, di sini. Kemudian masuk ke sistem tegangan 150 atau 500 kV. Kemudian di ujung juga di-deliver ke pelanggan, ada yang 20 kV, ada yang 380 kV, bahkan ada juga pelanggan tinggi yang 150 kV. Maka di garis-garis merah ini, namanya dioperasikan oleh sistem kelistrikan. Kalau di Jawa Bali namanya ada P2B. Kalau di Amerika ada namanya KAISO, ada GTM, dan sebagainya. Kemudian juga di masing-masing regional, ada distribusi. Katakan di Surabaya, distribusi Jawa Timur. Di Jawa Barat, distribusi Jawa Barat. Masing-masing punya control center berbeda di masing-masing tegangan ini. Kemudian, tantangan-tantangan kita dalam mengelola kelistrikan ini adalah satu, kemampuan respon dinamik beban listrik, terutama dalam antisipasi penetrasi pembangkit EBT yang intermittent. Di slide depan kami tadi, pertama adalah gambar plot plan rencana pembangkit PLTA Apung Cirata 145 MW yang dikelola PJB bersama Masdar, yang minggu lalu juga disampaikan dari presenter sebelumnya tentang Masdar. Kemudian yang kedua, tentunya bagi pembangkit-pembangkit ini, semakin hari semakin kompetitif. Kalau di Indonesia ini rata-rata namanya masih single buyer, tapi di beberapa negara, di Australia dan yang lainnya, sudah sangat kompetitif dan biddingnya jam-jaman. Kalau kalah bidding ya shutdown seperti itu. Dan termasuk juga PLTU. Padahal di desainnya pembangkit-pembangkit Indonesia itu semuanya adalah baseload namanya. Nah, kemudian pembangkit-pembangkit atau sistem kelistrikan ini adalah sangat padat modal. Contoh pembangkit 1000 MW itu kira-kira butuh investasi sekitar 15 triliun kira-kira. Dan tentunya mengembalikan waktu dan umur pembangkit adalah cukup lama. Berikutnya adalah tadi disampaikan oleh Pak Heldi adalah safety awareness tentang keselamatan kelistrikan, keandalan, dan tentunya juga ramah lingkungan. Pokok-pokok utamanya adalah seperti itu. Nah, ini tantangan ke depan. Dengan masuknya EBT yang sifatnya intermittent tentunya akan
mengganggu atau mengubah stabilitas dalam sistem pengaturannya di sistem itu sendiri, terutama pembangkit-pembangkit thermal PLTU yang tentunya terbatas untuk naik turun bebannya. Lebih jauh adalah seperti ini. Kalau ini sengaja Pak, saya ambilkan beban di Jawa Bali di tahun 2003 ini sekitar 14.000. Sekarang beban di Jawa Bali ini sekitar 26.000 sebelum COVID, setelah COVID ini sekitar 24.000. Dan kalau dulu siang itu bebannya rendah, tapi kalau malam tinggi. Nah, sekarang di Jawa Bali ini siang dan malam hampir sama. Kalau di negara-negara maju bahkan mungkin bebannya lebih besar siang di kiri ini. Nah, ini juga menentukan pengaturan pembangkitannya. Biasanya yang beban dasar itu PLTU kalau dulu, sedangkan yang di beban puncak ini adalah biasanya PLTGU yang cepat responnya tapi biasanya boros. Nah, di kanan ini saya ambil dari salah satu contoh di tahun 2020 adalah profil beban di mana ada pengaruh PV. Nah, kalau dilihat di sini yang menjelang pagi orang tidur, beban turun, pagi naik lagi karena ada aktivitas pagi. Nah, setelah agak siang PV masuk ini turun. Jam 12 siang puncaknya PV, maka pembangkit kita thermal akan turun dan nanti naik lagi seperti ini. Bahkan kemarin saya dapat kiriman dari Australia. Saat ini di Australia bisa sampai minus di sini, karena di sana ada apa yang namanya BESS, baterai storage. Tentunya kondisi seperti ini akan merubah paradigma sistem kontrol pembangkitan. Nah, kalau kita bandingkan seperti ini, yang dikontrol adalah frekuensi bagi sistem dan tegangan, tapi bagi pembangkit perubahan daripada frekuensi ini akan berdampak pada perilaku di turbin, di boiler, dan sebagainya. Juga tegangan-tegangannya tentunya akan terjadi fluktuasi yang harus dijaga stabilitasnya, maka baik sistem itu maupun pembangkitnya harus dilengkapi sistem proteksi yang baik. Inilah tantangan-tantangan kita. Nah, ini sekilas contoh suatu PLTU di mana kalau kita lihat PLTU untuk menghasilkan satu listrik di sini mutar generator butuh uap di sini. Uap yang memutar turbin. Sementara uap itu berasal dari bakar boiler. Untuk bakar boiler nambah dari batu bara. Maka nambah batu bara berubah menjadi uap, menjadi listrik ini tentunya butuh waktu tunda yang agak lama. Padahal listrik akan naik turun begitu cepatnya. Apalagi kalau di Indonesia nanti pengalaman kami sekarang punya PLTS 1 MB di Cirata, begitu mendung langsung bles, ya hilang saat itu juga. Maka ada istilah di sistem saat ini adalah penetrasi rasio. Berapa sih sistem tetap stabil untuk penetrasi EBT yang intermittent? Nah, kalau kita petakan suatu PLTU untuk bisa mengatur frekuensi dengan baik, yang namanya LFC, AGC itu yang diatur dari dispatcher. Di kami sendiri ada namanya control governor free atau control coordinator system, maka intinya di sini adalah boiler, kontrol dan turbin boiler. Di boiler kontrol ini, sub-subnya panjang sekali, ada fuel control, batu bara, tadi gambarnya ada, kemudian ada namanya pembakaran pasukan udaranya, dan sistem air uapnya sendiri. Untuk memenuhi respon tadi, analisa kestabilan dan kecepatan sistem ini penting sekali. Dan ini masih tantangan kita ke depan di dunia pembangkitan yang ada di Indonesia pada umumnya. Dan beberapa negara maju ini sudah bisa cepat sekali fluktuasinya, apalagi di combine PLTU itu menjadi combine heat and power. Jadi kalau listriknya nggak butuh, uapnya dikirim ke industri dan sebagainya. Nah, di kita itu belum, pasar itu belum muncul. Nah, saat ini juga untuk kajian-kajian ini, kemarin kami minta tolong Pak Edi untuk menyiapkan, membantu bersama antisipasi yang seperti ini untuk mudah-mudahan bisa berlanjut Pak Edi ya Pak ya. Ya Pak. Kemudian dalam perkembangannya,
percampuran udara dan bahan bakar ini juga sangat menentukan tingkat efisiensinya. Kalau mobil itu apakah 1 liter 10 kilo, atau 1 liter 16 kilo, atau 1 liter 8 kilo, sangat ditentukan terutama oleh percampuran udara bahan bakar ini. Dari kontrol yang ada, kalau itu sistemnya base load stabil itu akan mudah. Tapi begitu nanti akan beban naik turun, mengikuti sistem tentunya akan menjadi tidak optimal. Dan kami di PJB saat ini mengembangkan namanya neural network, bagaimana kita mengoptimalkan lagi kontrol-kontrol ini. Ini rata-rata neural network, nanti di belakang akan kami sampaikan apa-apa yang terkait dengan ini. Nah, itu dari segi teknis, tantangan-tantangan teknis. Selanjutnya, dalam mengelola terkait pengelolaan pembangkit, tentunya kita kebetulan PJB yang dikelola adalah 20.000 MW, yang terkecil yang kami kelola adalah 3.000 MW, yang terbesar satu generator adalah 1.000 MW, di mana ini kalau 3 MW ini besar orangnya ini kayaknya Pak dengan turbinnya. Tapi kalau 1.000 MW satu generator, orangnya seperti ini, tapi pipa-pipa uapnya jauh lebih besar dari orangnya seperti ini. Ini satu generator 1.000 MW dan ultra super critical. Maka di sini akan menghadapi tantangan bagaimana memenuhi dinamika sistem kelistrikan dalam rangka service level ke pelanggan. Kemudian juga bagaimana dengan investasi yang sebegitu besarnya itu dipastikan nanti uangnya itu balik ke lender. Di samping itu juga bagaimana kita memanage batu bara jangka panjang, baik segi harga maupun kelangsungan pasokannya. Nah, ini semua setiap daerah sistem kelistrikan satu dan yang lain menuntut tingkat pelayanan yang berbeda, menuntut tingkat harga yang berbeda. Maka untuk mengelola itu semuanya, kami saat ini mengelola pendekatannya dengan yang namanya ISO 55000 tentang aset manajemen, yang kebanyakan diperuntukkan untuk physical asset atau perusahaan yang nilai aset tidak bergeraknya sangat tinggi. Dan di perusahaan-perusahaan atau bahkan di Australia, di Eropa, pemerintah pun juga menerapkan namanya ISO 55000 itu dalam mengelola infrastrukturnya. Itu sebagai pengantar tentang kelistrikan dan tantangannya. Baik, kami lanjutkan sekarang perkembangan manajemen aset terkait dengan ISO 55000. Nah, ISO 55000 itu digagas dan disponsori oleh namanya The Institute Asset Management Inggris dan beberapa negara di Australia, Selandia Baru, dan di Eropa. Dan di Inggris sendiri, Institute Asset Management ini juga dipicu atau didorong akibat oleh Margaret Thatcher di sana unbundling. Perusahaan biasanya vertical integration dari pembangkit, transmisi, distribusi dipisah. Pembangkit menjadi dilepas ke swasta, kemudian di sana ada transmisi company, generation company, dan persaingan semakin tinggi. Maka di sana juga ini para profesional mengembangkan namanya Institute Asset Management ini. Dan kemudian dalam perkembangannya, Institute Asset Management ini pertama mendirikan yang namanya PAS 55 tahun 2004, kemudian ini juga berkembang terus menjadi PAS 55 tahun 2008, dan dalam perkembangannya PAS 55 2008 ini berubah menjadi ISO 55000 di tahun 2015 ini. Nah, kemudian dalam implementasinya ISO 55000 tahun 2018 ini juga organisasi lain juga mengembangkan namanya Global Forum Maintenance, ini juga memberikan panduan-panduan auditornya, kompetensinya, dan sebagainya. Nah, ini berkembang terus. Dan terakhir di 2018,
ISO 55000 seri 2 petunjuk aplikasinya juga ada update terbaru untuk menghadapi tantangan-tantangan dari berbagai kegiatan tadi. Ini kalau kita lihat, pertama di ISO yang pas 55224 ada 6 klausul, kemudian di tahun pas 55 di tahun 2008 nambah menjadi 7 klausul. Tambahan-tambahan itu banyak kan sifatnya enabler. Kalau kita lihat di sini, maaf mungkin kalau yang lihatnya di HP gitu mungkin tulisannya kecil, tapi kalau di laptop insya Allah bisa kelihatan. Di sini adalah kebijakan dan strategi, ini adalah assess risk dan planning, kemudian adalah implementasi operasi, kemudian check and correction, dan sini adalah management review. Nah, dalam menerjemahkan itu, di asset management, itu dikembangkan model bisnisnya. Maka model bisnisnya untuk PAS 55 itu adalah di sini disebutkan adalah di level managing asset atau life cycle-nya di sini adalah bagaimana create atau acquire, bagaimana mengutilize atau mengoperasikan, dan bagaimana memelihara, dan terakhir bagaimana mendisposal. Dan di level atas ada lebih banyak optimasi dan optimasi operasional dan sampai ke yang sifatnya capital investment portfolio. Nah, ini yang terakhir untuk ISO 55000 dari PAS 55 tadi berubah menjadi modelnya seperti ini. Di sini adalah aset portfolio, asset management system, kemudian di sini adalah bagaimana menjalan atau nanti kami terangkan ini menerjemahkan apa yang menjadi bisnis plan terkait dengan bagaimana aset itu men-create value. Di kanan ini adalah model yang dikeluarkan Institut Asset Management dalam rangka menerjemahkan panduan atau kriteria-kriteria yang ada di ISO 55000 ini. Maka di sini adalah di atas bagaimana need dari customer, bagaimana dari perundang-undangan yang ada, dari investor, diterjemahkan menjadi business plan jangka panjang. Dari business plan ini nanti terkait bagaimana asetnya ini atau life cycle delivery-nya ini harus memberikan kontribusi. Maka dari situ akan muncul namanya bagaimana rencana tentang aset yang dikelola ini jangka panjang dan bagaimana akan dikelola, apakah ini replace, repair asetnya atau bagaimana diganti baru dan sebagainya. Inilah keputusan-keputusan strategisnya. Demikian secara umum prinsip-prinsip di sininya. Baik, kami lanjutkan. Ini yang kami sampaikan tadi untuk ISO 55000 2018. Di sini adalah lebih banyak panduan bagaimana mengelola untuk sistem dukungan atau kebutuhan stakeholder yang berbeda. Nanti di belakang akan kami sampaikan. Ini ada beberapa negara yang sudah mengimplementasikan. Ini di Jepang ada kira-kira ada sekitar 43 perusahaan, ini di Australia dan beberapa negara lain yang mengimplementasikan ini. Dan kebanyakan memang ini adalah untuk industri infrastruktur, ada electric utility, water, kemudian gas utility, oil and gas, dan sebagainya. Nah, kemudian kalau kita bicara aset manajemen, pertama adalah apa itu aset? Nah, di sini aset diterjemahkan adalah segala sesuatu yang bisa memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Kemudian apa yang disebut dengan aset manajemen? Adalah tindakan yang terkoordinasi dan terorganisasi untuk menghasilkan value dari aset-aset tadi yang diinvestasi. Nah, kira-kira seperti itu dan semuanya terkait dengan people, proses, informasi, dan teknologi. Nah, mengapa aset manajemen sangat penting? Nah, dari testimoni sukses di beberapa tempat akan menurunkan biaya operasi, kemudian memastikan biaya investasinya juga bisa kembali, kemudian juga akan memberikan produktivitas yang lebih baik, dan juga yang nggak kalah penting adalah compliant terhadap regulasi dan memastikan tadi keselamatan peralatan akan
lebih baik lagi. Kira-kira itu secara umum. Nah, ini contoh-contoh best practice berapa manfaatnya. Ada menurunkan biaya bisa 22%, meningkatkan availability 10%, kemudian bisa menaikkan reliability 5%, dan menaikkan rating korporasinya dari triple A ke triple A, dan beberapa di antaranya. Nah, dalam mengelola manajemen aset, di sini dikenal ada 7 prinsip. Pertama adalah line of sight. Antara top management dengan workforce di bawah harus tersambung hubungan yang baik, rapi, dan sering dalam hal ini dicontohkannya seperti orkestra orang main musik jazz. Kemudian ada leadership, like level activity, decision making, dan beberapa di antaranya. Nanti di belakang akan kami terangkan tidak semua. Nah, ini tadi tentang ISO, kita lanjutkan. Nah, dari model yang tadi, abstrak tadi, secara umum, maka yang dilakukan adalah pertama, mengenali stakeholder. Apa keinginannya? Apa persyaratannya? Kemudian dari sini, apa yang kita terjemahkan menjadi sasaran-sasaran daripada bisnis kita, ini menjadi kebijakan kita dalam mengelola aset, merumuskan bagaimana mengelola aset jangka panjang, kemudian kegiatan operasi dan rencana pemeliharaan asetnya seperti apa. Ini adalah suatu kegiatan yang PDCA. Nah, dalam menjalankan itu semua, bahwa kegiatan di sini, apakah aset care ini memang kita tujuannya adalah bagaimana meningkatkan reliability, bagaimana menjadi operation excellent, dan akhirnya adalah mendukung yang namanya value creation sebagaimana amanat yang diminta oleh stakeholder tadi. Nah, dari situ tidak bisa sendiri dalam mengelola masalah aset ini. Maka pengalaman kami di PJB, dalam setiap perkembangannya tadi, kami juga selalu mengembangkan bersama di tataran korporasi adalah kami menggunakan balance scorecard. Mulai dari balance scorecard measurement, balance scorecard strategy map, ada alignment, sama execution premium. Kebetulan PJB menjalankan dua-duanya ini dan saling sinergi, dan juga tentunya terjadi koordinasi yang baik. Nah, kalau kita lihat dari tataran-tataran praktikal dan tataran strategi, maka di kantor-kantor pusat korporat kita akan selalu mereview strateginya bagaimana ini dengan menganut tadi kaidah-kaidah yang ada di balance scorecard tadi. Sedangkan di tataran-tataran operasional atau praktikal kami melakukan asset care atau life cycle delivery tadi, work planning, scheduling, analisis, reliability improvement dan sebagainya. Banyak menganut ilmu-ilmu reliability, ilmu-ilmu RCM, dan ilmu-ilmu keteknikan yang lain. Dan ini semua harus selaras antara yang ada di atas dan di bawah dalam rangka menerjemahkan value yang ada di kiri ini, memasukkan ini. Nah, itu kira-kira, dan ini adalah ilustrasi, ini yang penuh dengan pragmatis taktikal saja. Ini yang kanan ini adalah ini mungkin apa ya namanya ya, homeless tapi sangat pakai rencana jangka panjang nih, menata dengan rapi dan sebagainya. Ini sebagai gambaran saja, Pak. Itu kira-kira sebagai pengantar. Sebelum lanjut, mohon izin nyetel video PJB sebentar supaya kita bisa lebih baik pemahamannya.
Mohon maaf kok suaranya nggak kedengaran benar. Sistem manajemen pengelolaan aset yang baik merupakan sebuah keharusan agar aset dapat memberikan manfaat secara optimal, efektif, produktif, dan memperpanjang umur ekonomis. Tapi ingat, semakin besar perusahaan tentu juga membutuhkan sistem manajemen aset yang lebih kompleks. PT Pembangkitan Jawa Bali sebagai perusahaan pembangkitan terbesar di Indonesia memiliki capital intensity yang tinggi. Sejalan dengan hal itu, dengan visi menjadi perusahaan kelas dunia, PJB mengadopsi best practice dari standar-standar perusahaan kelas dunia pada sistem manajemen aset, yakni Publicly Available Specification 55 atau PAS 55 yang sekarang lebih dikenal dengan ISO 55000. Tujuan PJB mengadopsi ISO 55000 sistem manajemen aset adalah untuk mengarahkan, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan manajemen aset. Sistem manajemen aset dapat memberikan peningkatan kontrol risiko dan memberikan jaminan bahwa tujuan manajemen aset akan tercapai secara konsisten. Sistem manajemen aset ini kemudian diadopsi dan diterjemahkan oleh PJB menjadi tata kelola pembangkitan yang kemudian berkembang menjadi manajemen aset pembangkitan. Framework manajemen aset pembangkitan merupakan serangkaian kegiatan dan praktik yang sistematis serta terkoordinir dalam mengelola aset dan sistem asetnya secara berkesinambungan dengan mengoptimalkan kinerja, risiko, dan biaya pada siklus hidup aset untuk mencapai rencana strategis perusahaan. Cikal bakal manajemen aset di PJB diawali dengan Maintenance Optimization Program atau MOP pada tahun 2004 hingga 2006 dan dilanjutkan tahun 2007 hingga 2009 dengan Setup Asset Optimization Program atau AOP. Hingga pada tahun 2010 sampai dengan 2011, PJB berhasil melakukan Setup PAS 55. Pada tahun 2015, PJB menjadi perusahaan pertama di Asia Pasifik yang berhasil memperoleh sertifikat aset manajemen ISO 55000-2014. Continuous improvement terus dilakukan PJB baik pada core proses maupun enabler proses, termasuk ketika menghadapi era baru Industri 4.0. PJB mengadopsi digital teknologi berbasis big data, analytics, visualization, Internet of Things atau IoT, dan smart machine yang termasuk artificial intelligence. Di saat kalangan industri dan pemerintah sedang membicarakan Industri 4.0, PJB telah menerapkan dalam bisnis pembangkitan yang ditandai dengan implementasi manual analytics center pada tahun 2016. Teknologi ini memberikan manfaat dalam kontrol monitoring serta diagnostik reliabilitas, lifetime, return of asset, dan return of investment bagi pembangkit. Kini, implementasi Industri 4.0 di PJB memasuki babak baru dengan diterapkannya PJB I-Core, Intelligent Center of Optimization for Reliability and Efficiency. PJB I-Core merupakan Advanced Predictive Analytics System yang meliputi Asset Performance Management, Operation Optimization, dan Boiler Optimization. PJB I-Core dengan Digital Expert mampu memprediksi kegagalan peralatan jauh sebelum kegagalan itu terjadi, serta juga mengetahui penyebab kegagalan dan memberikan informasi kesehatan peralatan pembangkit. PJB telah membuktikan keberhasilan implementasi manajemen aset dengan meningkatnya reliability, availability, dan efisiensi pembangkit yang dikelola oleh PJB. Peningkatan yang signifikan dilihat pada pencapaian indikator yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Berkat implementasi tersebut, kinerja aset pembangkit PJB sudah sejajar dengan world-class company. Bermodalkan implementasi manajemen aset ini, PJB terbukti mampu menjawab setiap tantangan bisnis, baik perubahan internal maupun eksternal yang semakin kompleks dan tingkat persaingan yang semakin ketat.
Demikian pengantar manajemen aset. Mohon izin kami lanjutkan yang isi-isi yang lebih detail yang kita lakukan di PJP. Dalam perkembangan tadi dari PJP, dari tahun 2000-an sampai sekarang adalah perjalanan panjang. Namun dalam pelaksanaannya, untuk aset-aset yang baru tidak sepanjang dari pengalaman pertama. Dan hal tersebut, beberapa hal yang ingin kami share adalah, pertama, pada umumnya dalam mengelola manajemen aset tadi, antara yang ada di top strategic level dengan yang di bawah tadi, biasanya ada gray area. Menurut bukunya Nicholas Hasening, Asset Management. Juga konon menurut ilmu yang ada di balance scorecard sama. Dalam orang membuat strategi biasanya less than 10% strategi efektif formulated yang bisa dieksekusi dengan baik. Yang 70% gagal. Karena bukan strateginya jelek, tapi karena eksekusinya yang nggak baik. Ini adalah suatu hal yang mirip dan dua-duanya ini bagian murni dari PJP. Maka solusinya untuk yang ada di sini kita gunakan manajemen aset ISO 55001 tadi. Yaitu banyakkan adalah terkait yang hal-hal kebijakan strategis, rencana strategis, karena kegiatan yang di lapangan ini akan banyak didukung oleh hal-hal yang strategis. Nah, ini tadi gray area tadi ISO 55.000 dan diterjemahkan ke model bisnis ISO ini. Dan di kanan juga secara korporasi kita jalankan dari visi, strategi, cascading, leading dan lagging indikatornya sampai ke seluruh workforce di sini. Kita lakukan juga bersama. Nah, jadi ini contohnya dalam rencana 5 tahun, kemudian dilanjutkan menjadi rencana tahunan, kemudian di-cascade dari kantor pusat ke unit-unit yang ada di Muara Karang, Gresik, kemudian ke level deputy manager, supervisor, semuanya kita lakukan dan diukur berkala setiap 3 bulan sekali. Supaya ini tetap strategi yang baik, tetap menyediakan peta kerja yang baik, harian, mingguan, tahunan, dan terus melekat mengikuti gerak organisasi. Ini tadi terjemahannya dari model yang ada di ISO menjadi model-model seperti ini. Video juga ada, kami lanjutkan saja. Ini ada beberapa hal. ISO 55.000, ISO 9001 itu adalah dalam rangka sertifikat compliant just memenuhi. Tapi untuk dapat sustain dan excellent itu beyond compliant, maka kami PJP terus dalam setiap tahap pelaksanaannya mengimprove standarnya sendiri. Di sini ada contoh di sini. Kalau di sini level 5 di tahun 2008-2013, di sini menjadi level 2. Terus kita improve standar kita dalam rangka men-challenge diri kita sendiri agar terus menjadi lebih baik lagi. Kemudian hal-hal yang dilakukan PJP kemudian bisa jadi panduan, jadi knowledge standar di PLN menjadi panduan tata kelola dan identifikasi risiko. Tadi Pak Paul menanyakan apakah menjalankan ISO 31.000. Kebetulan yang aset manajemen ini dalam manajemen risiko korporasi untuk level aset bisnis digunakannya terkait dengan ISO 55.000 ini. Jadi kontennya beririsan. Bahkan ini di 2013 menjadi standar PLN, sejajar dengan standar teknik di bidang kelistrikan yang lain. Nah, berikutnya dengan berbagai tantangan bisnis di Jawa, di Sumatera, mungkin juga di luar, tantangan bisnisnya berbeda, needs stakeholder-nya berbeda. Maka kami di tahun 2020 ini juga membuat tata kelola baru yang berbeda untuk tujuan yang lebih lean, bagaimana bisa menghadapi atau bersaing di pasar yang semakin kompetitif ini. Kami lanjutkan. Berikutnya lebih detail tentang kegiatan life cycle activity. Untuk kira-kira 20 tahun yang lalu yang kami lakukan adalah kira-kira seperti ini. Terjadi banyak kerusakan, kerusakan tidak terprediksi, perencanaan dan penjadwalan menjadi tidak optimal,
Terus karena diburu-buru, karena pemadaman harusnya pekerjaannya akhirnya nggak, kualitasnya nggak baik. Kemudian yang penting kita udah kerja lagi, besok ada kerusakan lagi, maka nggak sempat kita membuat identitas kerusakannya menjadi nggak jelas. Dengan tidak jelas, kebutuhan spare part-nya juga menjadi tidak jelas. Spesifik part mungkin juga kurang cocok. Nah, kemudian pekerjaan preventif, akan resource-nya habis, lari ke yang korektif. Maka ini semakin ditinggalkan. Nah, kemudian karena juga buru-buru, semuanya nggak tertulis. Work order-nya lisan. Sehingga nggak bisa dilihat di sistem EMS. Pekerjaan yang dilakukan pagi ini, sepakatan WO-nya adalah katakan di desalination plant, yang dilakukan karena mendadak pindah ke arah boiler dan sebagainya. Nah, ini juga karena kompetensi yang kurang. Terjadi rework lagi. Nah, tool-nya kurang tepat, bahkan terjadi mungkin tool-nya rebutan, ada 2 tool harus dipindah ke 1 ke unit. Yang mana yang itu juga susah membaginya. Karena banyak kerjaan di lapangan, rekomendasi feedback juga kurang baik, kekurangan data untuk dianalisa, terus standar cost maintenance belum ada, kerusakan tidak tercatat, maka tidak bisa dilakukan improvement dengan baik. Nah, itu kejadian kira-kira 20 tahun yang lalu lah yang kami alami. Dan itu kita buat sistem thinking seperti ini sebagai mapping kita. Dan ini semua akan kita rubah menjadi terencana, terstruktur, hingga akan menjadi lebih efektif. Nah, dalam merubahnya seperti apa? Apakah kita menggunakan teknologi dulu? Apa kita akan merubah kurangnya, pokoknya harus dipaksa, harus perilaku harus baik? Atau kita perbaiki modal dan proses bisnisnya? Nah, kami mencoba membuat mapping seperti ini, maka dari sini kami bersepakat di BGB ini model dan proses bisnis dulu yang diperbaiki. Dan di samping dulu buku-buku balance scorecard, tahun-tahun itu sangat terkenal, mungkin di antara Bapak Ibu juga ada namanya Toyota Way. Dan di sana ada semacam quote yang sangat baik, dengan ordinary people, kita kalau sistemnya bagus akan menghasilkan produk yang sangat baik. Tapi sebaliknya dengan excellent people, tapi kalau prosesnya adalah broken process, tidak akan menghasilkan hal yang baik. Nah, itu pilihannya, maka kami adalah mendahulukan model dan proses bisnis, dan itu model proses bisnis yang sesuai dengan ISO 55000. Nah, kalau kita lihat di tataran life cycle activity, kira-kira seperti ini. Nah, di ISO itu kalau di level 4 adalah tentang konteks organisasi, di level poin 5 itu adalah leadership, maka di sini kami bahas level 6, 7, 8, 9. Di level 6 ini kebanyakan adalah action and address risk opportunity. Risk-nya nanti banyakan kami lihat adalah FMEA, Pak, RCFA, FMEA. Kemudian di sini ada operation and planning control, ada work planning, scheduling, supply chain, execution. Kemudian diukur apa itu kinerja peralatannya, berapa downtime, berapa hit rate-nya, berapa NPDR, NPPR-nya, skill awareness. Terus lari ke job task-nya lagi di sini di seri point requirement management of change, prevent action, dan juga ada nanti ini non-conformity dan correction action. Inilah overview sekilas klausul-klausul ISO 55000. Tujuan kami bukan memenuhi ISO 55000, tapi beyond ISO 55000. Karena compliance tidaklah cukup untuk memenuhi tantangan bisnis, tapi minimal risikonya adalah yang minimal. Nah, kemudian dalam melaksanakan tadi, lebih dalam lagi, detail-detailnya, kami banyak mengadop prinsip ini yang ada di untuk life cycle delivery ini kami terjemahkan di sini banyak kan dengan kami fokus banyak mengambil dari Rames Gulati, di mana adalah suatu aset akan baik atau kapasiti assurance-nya baik itu bila kita adalah well design dan reliability-nya bagus, kemudian operation environmental-nya bagus, maintenance plan-nya bagus.
Nah, 3 ini kita terjemahkan namanya menjadi tata kelola pembangkitan, dan juga beberapa kegiatannya kita masukkan ke enterprise asset management. Berikutnya, di pembangkitan ini ada beberapa hal yang bisa rule of thumb dalam rangka priorisasi. Ini kami ambil dari artikel EBRI. Kalau kita lihat probability of failure dan kemudian consequence of failure di sini, ada namanya high impact low probability dan yang ada high probability low impact. Maka kami prioritas utama adalah yang high impact low probability. Karena sekali kejadian, kalau trafo tadi yang disampaikan oleh Pak Hedi tadi, itu minimal 6 bulan itu. Kalau nggak ada spare-nya. Di salah satu IPP ada spare-nya, tapi begitu dipakai ternyata juga nggak bisa juga. Bahkan ada IPP yang sampai spare trafo 2. Itu contoh-contoh kebijakan-kebijakannya. Tapi bagi kami yang penting, pengalaman pembangkit listrik, peralatan utama itu rusak, bukan di peralatannya itu sendiri. Rusak karena auxiliary sistemnya tidak berfungsi dengan optimal. Jadi sebagai korban prinsipnya, seperti itu. Nanti kami terangkan. Nah, di atas, secara umum, peralatan itu adalah beta kurva. Tapi ini untuk beberapa pembangkit kami yang sifatnya memang nilai investasinya di bawah $1.000 per kW, ternyata tidak uniform. Ada yang KW 5 katakan di sini cepat, ada yang di sini lebih lama, ada yang KW bagus di sini. Maka tantangan kami berikutnya adalah bagaimana mengenali aging-aging ini, atau namanya plan assessment. Karena perencanaan yang baik dimulai dengan diukur yang baik. Mengukur kerusakan untuk kondisi yang masih pencegahan namanya adalah plan assessment. Maka sukses perencanaan yang baik adalah salah satunya juga dari plan assessment ini. Nah, berikutnya, prinsip dari beberapa sumber adalah potensi improvement ini adalah sangat besar adalah di tataran desain. Begitu sudah operasi, kesempatan untuk improvement itu adalah tinggal sedikit sekali. Namun pun, toh demikian, pengalaman kami, meskipun probabilitasnya sedikit, kami alhamdulillah bisa mengimprove dengan baik. Yang kedua, kalau investment cost-nya itu lebih tinggi, maka total ownership cost-nya ini akan lebih rendah. Kalau investment cost-nya itu kecil di sini, maka nanti operational cost-nya akan tinggi. Rule of thumb-nya, total cost of ownership ada di tahap life cycle delivery atau OM fase. Tapi sangat ditentukan di tahap desain. Di kanan ini contohnya, bila tahap desain ini kita improve 3% saja, di sini akan bisa menghemat saving pada saat operasi sekitar 15%. Ini prinsip-prinsip utama dalam rangka kita mendesain reliability dari suatu aset. Nah, karena peralatan utama tadi adalah high impact low probability, maka untuk memastikan itu semua, kami dalam rangka mengurangi risiko itu, kami asesmen dengan baik. Kami ingin banyak kegiatan kami itu ada di daerah sini, bukan di daerah sini. Yang di daerah kiri itu namanya tactical, yang di daerah kanan itu namanya reaktif. Reaktif di samping nambah stres, biayanya mahal, supply chain-nya susah, maka kalau bisa diimprove di sini kita lakukan. Dan alhamdulillah kalau kita lihat NFVA itu adalah suatu standar tentang safety terkait power plant. Seri 850 itu berkembang terus mulai tahun 2000, 2005, 2011, 2015 dan terakhir 2019 dan alhamdulillah di PJP teman-teman milenial ini sangat cepat sekali berinteraksi, adaptasi antara peralatan dan juga standar-standar best practice ini, maka kita petakan seperti ini untuk mengurangi risiko high impact low probability tadi. Contoh di sini, bagaimana furnace explosion hazard, bagaimana gagal proteksi boiler, bagaimana mill atau penggerus batu bara itu supaya tidak terjadi combustion, bagaimana nggak terjadi low bed temperatur untuk CFB. Untuk trafo yang disampaikan Pak Heldi tadi, bagaimana tidak muncul DGA-nya atau asetilinnya
itu bisa dideteksi, bahkan bisa dideteksi secara online sekarang. Nah, ini semua kita review berdasarkan standar-standar yang ada terkini. Nah, ini contoh rekap reviewnya. Dari majalah Power Magazine, ternyata pembangkit nuklir pun risiko kejadian gagal pelumasan di poros dan sebagainya, itu banyak terjadi sekali. Maka ini kita contohnya di sini. Jangan sampai rusak karena kualitas air. Karena turbe uap itu hanya diizinkan impuritinya sangat-sangat ketat sekali. Contoh untuk PLTU kelas subcritical itu yang diizinkan untuk kadar silikanya harus di bawah 20 ppm. Seperti itulah. Dan itu harus termonitor setiap jam, setiap hari, seminggu, 24 jam sehari, setahun, harus nggak boleh kecolongan sedikit pun air. Begitu airnya kecolongan masuk, maka boilernya akan berubah menjadi hydrogen damage, akan atau kalau nggak terjadi scaling. Kalau terjadi scaling nanti akan muncul juga overheating karena transfer panas di gas dan di airnya tidak baik. Ini contoh-contoh yang dilakukan dalam rangka tadi mereview desain tadi. Beberapa hal di sini. Bagaimana loop oil system, ini adalah langkah-langkah verifikasinya, rekap-rekapnya. Ini untuk boiler juga sama di sini. Contoh-contoh penuh ini ilmu-ilmu reliability, ilmu-ilmu tentang risiko dalam rangka memastikan aset-asetnya apabila terjadi gagal operasi bisa shutdown dengan baik. Kalau kondisinya sudah shutdown dengan baik, kita bisa tenang memperbaikinya dengan baik. Nah, ini contoh sederhana tapi sangat penting yang sering terjadi yang kami alami. Ini adalah katup bagaimana pada suatu saat boiler itu harus shutdown, batu bara nggak boleh masuk. Apalagi untuk PLTU CFB, kalau unitnya shutdown, di dalam temperaturnya masih terus ada pasir yang temperaturnya 700 derajat. Maka kalau katupnya gagal nutup, itu seperti di gas di Pak LD itu namanya ESD, Pak. Emergency Shutdown Valve. Maka ini sangat penting sekali katup-katup yang ada di mill boiler ini. Maka ternyata setelah dilihat, semuanya adalah normally open. Maka apabila salah satu kabel ini putus, perintah yang dijalankan tidak bisa menutup silinder ini dan batu bara masuk terus ke daerah boiler dan bisa terjadi explosion. Maka ini contohnya solusinya di sini adalah kita rubah yang yang satu normal, yang A adalah normally close, yang B adalah normally open. Sehingga apabila power supply gagal, apabila kabelnya ini putus, apabila sensor daripada indikator yang lain muncul, maka otomatis katupnya di sini akan tutup dan tidak ada aliran batu bara. Inilah contoh-contoh terhadap review daripada file safe yang kita kembangkan dalam rangka tadi reliability improvement. Berikutnya dalam prinsip maintenance plan tentunya adalah mengacu visit planning dan scheduling, di mana di situ harus balance tadi taktikal lebih baik dan lebih banyak daripada yang non taktikal. Good work package, kemudian schedule, execute, dan accountability. Maka tanpa analisa kajian-kajian FMEA dan sebagainya, maka orang membuat tas mungkin ada sekian besar tas, tapi mungkin yang tas yang efektif cuma 30%, yang lain ini sebenarnya no effect ke reliability. Maka dengan kajian-kajian tadi akan dapat tas yang baik. Memang lebih banyak sedikit, tapi akan lebih efektif. Nah, berikutnya kalau itu dilakukan, lambat laun kerjaan non-taktikal tadi akan berubah menjadi taktikal. Dari breakdown maintenance menjadi PM, OH, CBM, bahkan nanti di belakang sampai ke predictive analytics. Nah, ini langkah-langkah yang kita lakukan. Ini adalah suatu tahapan-tahapan merubah perilaku, disiplin, dan sebagainya. Terus dijalankan. Harapannya makin lama ini porsinya makin besar. Dan yang non-taktikal itu makin kecil. Nah, bila itu terjadi, akan resource cukup, waktu cukup, kualitas kerjaan akan menjadi baik. Nah,
Berikutnya adalah bagaimana kita kerjaan antara maintenance, engineering maintenance, dan operasi juga harus sinergi juga terhadap supplier material. Dan nggak kalah pentingnya adalah asesmen tadi terhadap risiko tadi sebagai bagian atau improvement yang akan kita lakukan. Nah, bila itu semua terjadi, apalagi ditambah predictive analytics, maka umur perawatan panjang dan pekerjaan akan banyak dilarikan ke arah kanan, ke arah kiri sini. Bahkan sekarang kita akan mengacu yang namanya machine learning. Bila itu dilakukan, maka kerjaan yang awalnya kerjaan taktikal kecil akan nambah, yang non taktikal akan turun, totalnya akan turun, cost-nya akan turun, kinerjanya akan naik. Dan yang nggak kalah pentingnya adalah pembangkit kita akan menjadi lebih bersih, rapi, terawat, dengan kaidah 5S, dan harapannya akan menjadi availability yang lebih tinggi. Nah, ini adalah detailnya, tadi kegiatan-kegiatan kami tadi. Ini adalah update dari sumber-sumber standar partisipasi internasional. Kedua adalah feedback dari lapangan di sini. Ini adalah kegiatan PM, PDM, dan sebagainya. Ini adalah PDCA yang dilakukan di sini. Kemudian kegiatan itu kita masukkan ke EAM. Ini adalah job plan-nya, ini contohnya preventive plan-nya dari rencana tahunan, bulanan, juga dibuat rencana kerja dan dimasukkan job plan agar tercatat dengan baik dan bisa dievaluasi. Ini adalah work out-nya, kemudian ini contoh-contoh engineering improvement-nya juga masuk semuanya ke sistem yang ada di enterprise asset management. Itu tadi terkait review reliability terkait dengan maintenance plan, dan pilar yang ketiga tadi dari Mas Surati adalah bagaimana operational improvement. Nah, dari studi yang ada, suatu failure itu hampir 40% disebabkan oleh kondisi operasional. Maka ini juga sangat penting sekali. Karena kondisi operator yang kurang paham, atau karena yang juga sifat perilakunya yang nggak disiplin dan sebagainya. Ini jadi perhatian kita, ini penting sekali. Maka kami melakukan namanya first line maintenance. First line maintenance ini juga sebelumnya seperti ini, katakan ada kabel putus menjadi lebih baik. Dan sekarang kami mengacu menggunakan patrol check atau logseed itu menjadi e-logseed, dan itu bisa masuk ke Maximo, dan nanti kami di kantor pusat bisa mengevaluasi dengan baik. Sama, ini juga dalam preventive maintenance juga kami ada Gemba juga, kegiatan preventive maintenance ini terrekod dengan baik, bahkan kami dari handphone kami bisa melihat di sini, sehingga kalau teman-teman kantor pusat ke unit memastikan berjalan baik apa enggak, ini juga bisa dimonitor. Dan akhirnya juga lebih simple, memudah tracking progress PM, mengurangi human error, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas kontrol, dan tentunya akuntabilitas. Ini juga cascading masalah bagaimana sistem thinking-nya. Ini adalah akuntability-nya tadi, ini adalah GM, ini adalah manajer bidang, targetnya apa ini. Ini ada semua, mohon maaf ini nggak begitu jelas, masing-masing bidang ini ada tanggung jawabnya, ada angka-angkanya, ada scorecard-nya. Ini dengan pendekatan 4DX. Nah, ini operator tadi. Ini juga heat rate atau efisiensi boiler selalu kita evaluasi, bahkan dikirim ke kantor pusat. Ini yang manual, bahkan ke depan nanti real time. Kemudian ini action plan-nya bagaimana. Oh, finesse-nya kurang baik. Bagaimana ngecek classifier male boiler, kemudian tanggung jawab berapa action plan-nya, hasilnya apa. Ini suatu kegiatan yang PDCA. Nah, tadi disampaikan hasilnya setelah kami melakukan itu semua, ini untuk pembangkit kami yang lama, OECD, hasilnya baik, bisa 90%. Kemudian yang FTP, meskipun sebelum awalnya kurang baik, ternyata karena ini sudah belajar pengalaman yang di sini, maka hasilnya akan menjadi lebih baik. Dan juga secara korporasi kami, Stolpo Grid kami adalah Industrial Leader 700. Ini bersaing terus dengan Pupuk Kalpim Pak Satrio ya. Pak Satrio mudah-mudahan masih ada. Ya Pak, bisa.
Juga biaya pemeliharaan kami turun di sini. Bahkan kalau kita lihat di sini kurs dolar juga masih rendah, sekarang kurs dolar tinggi. Kalau dikurskan ke dolar mungkin lebih rendah lagi. Ini tadi sudah. Ini yang menarik kembali adalah apa-apa yang kami lakukan di PJB oleh John Mitchell di Physical Asset Management Handbook, ditulis khusus untuk lesson learn, dan buku ini bisa dilihat di Amazon. Bagaimana PJB melakukan itu semua tadi ada di buku ini. Mulai dari balance score, strategy map, melakukan reliability, ada di buku ini. Demikian yang terkait bagaimana ISO 55000 sampai kegiatan life cycle activity delivery pengelola power plant. Terakhir kami ingin menyampaikan perkembangan terkini detail pendukung untuk kegiatan aset manajemen. Kami ini juga terinspirasi dari presentasi Pupuk Kaltim kemarin, Pak. Cukup banyak, menarik sekali, hebat sekali Pupuk Kaltim. Kami juga belajar nanti ini juga sedang berjalan, dan ini adalah bagian strategis yang sedang kita kembangkan. Kalau kita lihat salah satu presentasi dari Kementerian SDM, PLN Smart Grid di Pulau Jawa sebagai target proyek strategis nasional. Dan di antaranya di sini disebut adalah remote monitoring engineering yang ada di PJB. Ini di program unggulan juga, di Indonesia Power juga sama. Nah, dan ini kami senang sekali dapat dukungan berbagai pihak, tentunya juga dari perguruan tinggi juga banyak mendukung ini. Dari Pak Edi Leksono juga membantu ini, Pak. Mudah-mudahan berlanjut dukungannya. Sebelum kita menjalankan atau menyampaikan apa yang ada di PJB, kami coba secara fundamental memahami apa bedanya digitalization, dan digital transformation. Kami di awal-awal dulu sebenarnya sudah banyak namanya office automation dan sebagainya. Tapi sering, Pak, dalam pelaksanaannya meskipun sudah ada online gitu, harus ditelepon, bahkan minta di-fax, masih seperti itu. Karena digital culture mindset-nya belum mendukung. Dan saya yakin ke depan, apalagi didukung oleh kondisi COVID-19 ini, tentunya akan terjadi percepatan digital mindset bagi kita. Ini beberapa hal, kalau awalnya dari analog menjadi digital saja, terus digunakan untuk apa? Ternyata sekarang kita gunakan digital analytic, nanti di belakang kami sampaikan program ICOR kami, atau tadi di video juga sudah ada tadi. Nah, hal penting yang sangat juga harus diperhatikan adalah triple, ada di workforce yang ada di power plant, ada di engineering diagnostik, dan nggak kalah pentingnya para subject matter expert di sini. Ini harus saling bahu-membahu, saling berkoordinasi untuk bisa mendeliver agar kapasitas assurance dari aset kita berhasil dengan baik. Ini prinsip kami yang kami gunakan. Kemudian kami mengembangkan dulu yang namanya enterprise asset management, ini sudah duluan. Seiring dengan murahnya biaya IoT, biaya digital, PJB sejak tahun 2016 kemarin mengusung namanya Engineering Center, dan juga ini dipicu oleh karena unit-unit PJB ini dari Arun sampai Tiduri. Kita menyiapkan technical skill 100 orang, 200 orang, saya yakin bisa dengan cepat. Tapi menyiapkan expert satu power plant 5 orang dalam waktu 5 tahun akan sulit sekali. Maka cara yang termudah dan juga sedang tren adalah kami kembangkan yang namanya Engineering Center ini. Dalam perkembangannya, Engineering Center ini ternyata di luar sana juga berkembang namanya Asset Performance Management. Asset Performance Management 10, 20, 30, 40. Nah, ini kami isinya adalah di sini adalah bagaimana tadi shoot blower boiler dengan neural network, bagaimana di sini juga bisa nanti ada boiler optimization, bahkan ada juga di sini nanti historical bisa menjadi di sini ada predict analytic. Dan output dari sini terkait anomali-anomali ini, apabila itu perlu pekerjaan yang sifatnya butuh tenaga pemeliharaan, kami entry komunikasikan ke enterprise asset management kami.
dan mengikuti prosedur-prosedur yang ada di Enterprise Asset Management yang sesuai ISO 55000 tadi. Ini dalam masa pembangunan, dan tentunya fundamental ini harus bagus sekali supaya apa yang dilakukan ke depan terus bertahap dengan baik, dengan filosofi dasar yang baik, dan mengarai tujuan goal yang baik. Kalau lebih detailnya di Enterprise Asset Management kami di sini adalah di sini masuk Advanced Analytics. Kalau yang ini adalah dari maintenance plan, scheduling, sini masuk ke sistem sini semuanya. Nah, mudah-mudahan terintegrasi dengan baik. Ini kaitannya tadi ke EAM terus ke Asset Management. Kira-kira hubungan besarnya seperti itu. Nah, secara detail adalah kami menyiapkan data filtering, data analisis, membangun model, kemudian kita lakukan training model, baru kemudian deploy, bisa monitor ini, anomali-anomali ini, yang akhirnya akan berdampak menurunkan gangguan, akan meningkatkan efektivitas dari kerjaan pemeliharaan, akan memperbaiki efisiensi, dan terakhir adalah akan berdampak menurunkan emisi. Ini contoh dashboard-nya dari aset APM-nya. Satu adalah floor plan dashboard. Mungkin di bawah-bapak gambarnya nggak begitu kelihatan ini karena kapsuran langsung ini kecil-kecil. Kemudian ada aset wellness, bagaimana diprioritasi sesuai risikonya dan peluangnya baru dioptimasikan. Ini adalah contoh-contohnya. Ini kami zoom lagi lebih detail. Kalau di sini ada pattern suatu katakan sinyal vibrasi katakan dikenali. Kemudian dari kenali nanti juga semakin baik, maka akan muncul machine learning akan mengenali anomali, dan itu bisa dikenali jauh lebih dulu sebelum operator tahu. Harapan kita seperti itu. Ini contoh di tempat lain seperti ini. Dan ini masih terus dikembangkan, dan ini kami banyak bekerja sama dengan perguruan tinggi juga, dan mudah-mudahan ini perlu juga masalah Advanced Analytics ini suatu forum sharing gitu, Pak Edi mungkin Pak ke depan, karena ini banyak ilmu yang harus dilakukan. Ini yang lebih detail lagi, mungkin lebih jelas Python Health Index-nya. Kemudian di sini Indramayu Health Index, ini contoh-contohnya. Apabila ada anomali tadi kita buat case management, ada analisa tambahannya, baru nanti dikirim ke EAM. Ini adalah failure effect analisisnya. Terus ini berkembang tentunya harapan kita. Nah, terakhir teman-teman muda di PJB juga sedang semangat belajar apa yang namanya artificial intelligence, neural network. Ini karya teman-teman anak-anak muda PJB. Ini contoh kita mencoba dataset dari NASA di-download, kita jalankan neural network algoritma, kemudian dicoba anomalinya dengan neural network, dengan autoencoder, dan ternyata teman-teman juga bisa persis menghasilkan rekonstruksi yang sama. Ini kalau di sini adalah normal, ini anomali, di sini estimasi tanggal 16 ini kondisinya kita tahu tanggal 19 akan terjadi failure. Ini data-data standar dari NASA yang di-download teman-teman untuk latihan machine learning ini. Dan tantangan kami seperti ini, bersama ada yang sudah belajar ini, dan belajar KNN seperti ini. Tentunya harapan kami ada komunitas bersama, karena sekarang di pembangkit-pembangkit, mungkin di plant-plant yang lain, data sangat melimpah, data sangat real time dengan murah, dan ini kesempatan kita bersama bukan hanya untuk meningkatkan keandalan mesin, bukan hanya untuk fungsi bisnis. Ini adalah, saya pikir ini adalah ilmu yang masa depan bisa digunakan bersama dalam triple helix university, industri, perguruan tinggi, dan juga lembaga terkait lainnya. Kira-kira demikian sharing kami. Terima kasih. Mungkin ada waktu setengah jam, Pak Edi.
Baik, terima kasih Pak Miftah. Ini presentasinya luar biasa, banyak informasi. Ini dipadat-padatkan nih, dipresentasikan di sini. Tadi juga ini apa pendorongnya ini Pak. Ini merupakan apa pengetahuan yang harus kita saling bagi-bagi gitu kan ya, saling memandaikan perguruan tinggi, industri dan pemerintah ini. Langsung aja, ini tadi ada yang bertanya-tanya. Ini tadi yang Pak Paul tadi udah dijawab ya. Terus kemudian Pak Nyoman Setiawan nih dari Denpasar. Dengan adanya Pergub Bali, Pergub, nah ini Bali akan mempunyai kapasitas PLTS yang cukup besar. PLTS mempunyai masalah intermittent. Bagaimana cara mengatasi kestabilan sistem kelistrikan di Bali? Dan biaya yang ditimbulkan oleh masalah intermittent ini. Ini Pak, pertanyaannya Pak. Terima kasih Pak Nyoman Setiawan. Selamat sore. Pertanyaannya berat sekali nih Pak. Mungkin kami sampaikan sering di informasi webinar maupun jurnal-jurnal kalau PLTS ini murah. Bahkan kemarin Pak Dharma yang menyampaikan paling murah terakhir 1,9 sen dolar kan dia. Contoh yang murah lagi kemarin di Kamboja. Kamboja itu murah ternyata tanahnya disediakan oleh pemerintah harganya $1 per meter. Semua untuk PLTS itu dihargai $1 karena supaya akuntansinya nggak error Pak perhitungannya. Karena kalau dihargai 0 nanti error nggak bisa ngitung. Belum intensi pajak. Jadi memang secara sistem kalau katakan PLTS itu butuh ada PLTS 10 MB, maka nanti yang terjadi adalah harus disediakan juga pembangkit cadangannya 10 MB, pembangkit yang sama. Artinya ada investasi juga di situ yang harus disiapkan. Kecuali ada integrasi antara PLTS dengan PLTA satu tempat. Yang kami lakukan di Cirata itu ada PLTS dengan PLTA itu akan kami integrasikan seperti itu. Jadi di sistem ada aturan rule of thumb berapa kapasitas sistem yang masih mampu stabil menerima PLTS manakala kondisinya intermittent, Pak. Dan itu tentunya harus pakai analisa kestabilan sistem. Dan di sistem di Bali sana sudah menghitung itu bisa koordinasi dengan sana, Pak. Biasanya kalau kita mengikuti aturan-aturan yang ada saat ini, biasanya diberikan penetration ratio itu sekitar 20%. Namun toh demikian kalau kita bicara sistem stiffness, sangat mempengaruhi juga yang masuk komposisi sistem itu apa. Contoh PLTG, contoh PLTA dengan pool yang banyak, itu stiffness-nya bisa sampai 5. Sementara beberapa pembangkit itu yang inersianya kecil sekali. Nah, di grafik saya yang depan tadi, masalah inersia penting karena manakala kondisinya tidak sorry. Mohon maaf. Nah, pada umumnya menentukan berapa dari frekuensi dari sini turun ke sini, berapa detik, tentukan kontribusi berapa pembangkit termal dan pembangkit EBT-nya. Nah, kondisi inilah yang menentukan berapa suatu sistem bisa mampu menahan suatu pembangkit intermittent. Dan itu harus, saya yakin setiap sistem sudah punya simulasinya. Karena bila ini nggak ada seperti ini, kalau ini terus turun jatuh, sistem bisa blackout, seperti yang terjadi di beberapa waktu yang lalu. Kira-kira demikian Pak, sekilas ini sama jawab Pak, sementara Pak Nyoman, mohon maaf. Lanjut lagi Pak, nih Terima kasih Pak. Dari Pak Nurul Huda nih.
bagaimana pengelolaan aset-aset PJB di zona rawan bencana, dekat gunung berapi, gempa bumi, rawan tsunami, likuifaksi, dan lain-lain. Terima kasih Pak, pertanyaan yang sangat baik sekali. Memang dampak setelah Poso, kami di PLN dengan tim geologi ITB dan beberapa tempat, kami melakukan yang namanya asesmen. Dan ternyata memang ada beberapa tempat yang ada indikasi likuifaksi di Jawa ini. Dan itu terus studi kami jalankan terus. Namun dalam tataran desain, sebenarnya kalau dulu kan masih ada namanya gempa kelas 2, kelas 3 itu. Waktu desain dulu pakai yang itu. Kira-kira seperti itu. Dan saat ini beberapa pembangkit kami lengkapi dengan online monitor dengan BMKG gitu. Dan minggu lalu juga ada gempa di salah satu tempat. Nah kami asesmen kondisi cerobongnya, miringnya berapa dan sebagainya. Pengalaman di Nagan Raya dulu juga seperti itu Pak, sampai turbinnya juga kena. Itu kira-kira Pak Huda yang kami sampaikan. Satu adalah tataran tahap desain, yang kedua operasional tentunya ada asesmen. Dan kami kerjasama dengan perguruan tinggi melakukan asesmen itu. Demikian Pak Edi. Oh ya, ini berikutnya dari Pak Satrio Nugroho nih Pak. Obstacle atau kendala-kendala saat implementasi ISO 55000. Nah, kemudian yang kedua dengan sudah ditetapkannya deep learning dan tool yang lain untuk breakdown maintenance. Nah, apakah masih terjadi itu Pak? Kemudian bila masih terjadi, berapa persen yang breakdown, preventif, dan prediktif, maupun yang condition based maintenance? Nah, ini persentasenya seperti apa gambarannya? Baik, Pak Satrio, tentunya dalam rangka sudut pandang reliability, kami pembangkit-pembangkit ini kalau dilihat dari reliability block diagramnya, ada yang serial, ada yang redundant seperti itu. Itu memang tentunya ini masih awal kami, ini masalah deep learning ini, kami masih awal, kami belum bisa menjawab itu. Tapi tadi kalau kondisi pembangkitnya tadi di slide kita sampaikan, pembangkit kami rata-rata ketersediaannya 90%, dan gangguan breakdown-nya tadi di bawah 2% yang pembangkit yang sudah OECD, sedangkan yang pembangkit yang baru di bawah 3%. Artinya yang tadi jumlah E4 itu adalah sifatnya breakdown. Kira-kira seperti itu Pak, jawaban kami Pak. Terima kasih Pak. Berikutnya ini dari Pak Norman Armedia. Sangat luar biasa materi presentasinya Pak, izin bertanya. Dalam aset manajemen akan dilakukan mapping umur peralatan. Nah, kalau metode neural network atau artificial intelligence menggunakan basis data referensi, selain itu juga ada remaining life assessment. Apakah di PJB juga dilakukan RLA ini Pak, remaining life assessment. Kemudian metode RLA seperti apa? Wah, ini pertanyaan banyak sekali nih Pak. Masih ada nih. Apakah metode RLA-nya masuk dalam jaringan cloud atau PJB One? Wide Area Network-nya PJB. Nah, kemudian mohon nanti bahan presentasinya di-share. Terima kasih. Baik Pak Norman, kami sampaikan. Jadi untuk neural network-nya tentunya kami punya database yang lama sebagai training data, dan saat ini juga sedang dari training data tadi bisa dimodelkan, dikombinasikan dengan data yang sekarang sedang berjalan. Itu yang pertama. Yang kedua yang terkait RLA, PJB bahkan membuat divisi khusus yang menangani tentang RLA. Dan RLA-nya seperti apa? RLA-nya untuk turbin dan boiler, kami banyak mengacu ke apa yang standar dilakukan oleh EPRI, Electric Power Research Institute, atau bahkan ada juga dari ASME, atau API untuk beberapa hal yang sifatnya tank bencana tekan, seperti itu.
Kemudian RLA-nya seperti apa? Dalam buku panduan yang kita buat, RLA itu ada 3 level. RLA level 1 kita menggunakan data yang ada di operasional, namanya level 1. Nanti sedang kita kembangkan satu dari tadi remote monitoring, dan yang nggak ada di data remote monitoring adalah dari e-log sheet, itu namanya RLA level 1. Kemudian pada saat turnaround atau saat shutdown atau audit management itu dilakukan RLA level 2. Dari data-data itu, kemudian kita untuk beberapa hal yang sifatnya penting nanti akan dilakukan destruktif RLA. Contoh pipa boiler untuk sekian jam operasi dipotong, dilakukan uji tarik dan sebagainya, uji trip, uji fatigue. Tapi yang sering kalau kondisi operasional, kalau boiler itu yang dilakukan adalah dengan uji replika. Dan PJB punya alat yang lengkap seperti itu. Mungkin kalau di antara bapak-bapak yang dan ke depan kita juga ingin hal kemampuan RLA itu juga bisa melayani industri yang lain ke depan seperti itu. Terus pertanyaannya, apakah masuk ke jaringan cloud? Jadi kalau yang RLA yang level 1 tentunya dari data-data yang engineering center yang ada di server atau cloud tadi. Yang RLA level 2, karena itu data-datanya adalah pengukuran manual, pengukuran seperti penetran, ultrasonik, dan sebagainya, yang kita pakai adalah knowledge-nya sebagai action plan monitoring-nya. Bahkan kami untuk yang rotary sekarang mengembangkan ODS, simulasi vibrasi 3 dimensi seperti itu. Dan ke depan kami akan coba menggunakan ANSYS untuk twin. Dan ternyata ANSYS ini saya lihat banyak digandeng oleh SAP dan perusahaan-perusahaan yang lain dalam rangka membuat twin. ANSYS sekarang yang kami lakukan saat ini adalah terkait yang namanya modeling CFD. Oh, maaf gambarnya. Kelihatan, mohon izin. Kelihatan, Pak. Nah, ini kami gunakan dalam rangka kami mempunyai tantangan bisnis yang berbeda, kami harus merubah batu bara, maka kami lakukan di sini, pertama adalah review desain, kondisinya adalah terkait kriteria boiler, kemudian kami lakukan CFD modeling, di sini aman apa enggak, dari segi perpindahan panas, daripada distribusi panas, dan juga dari particle distribution-nya. Ini contoh-contoh yang kami lakukan, dan tentunya yang seperti ini sifatnya adalah batch process, tidak sementara belum masuk cloud karena ini datanya juga nggak banyak, nggak butuh banyak. Demikian Pak, yang untuk yang jawaban yang itu Pak. Terima kasih Pak Edi. Berikutnya Pak Ari mau bertanya langsung. Silakan Pak Ari. Pak Ari. Oke, terima kasih Pak Edi. Saya juga akhirnya jadi nulis juga. Pak Miftah, saya salah satu aset adalah sebenarnya yang utama di dalam segala bidang adalah SDM. Nah ini saya belum melihat bagaimana PJB mengelola knowledge management. Karena knowledge management itu menjadi penting karena dengan organisasi yang cukup besar dan cukup rumit. Nah, ini knowledge management menjadi salah satu kunci untuk sharing kemampuan dari masing-masing level tingkat di SDM di segala bidang. Itu saja Pak. Terima kasih. Baik Pak Ari, terima kasih. Di presentasi saya yang depan tadi, waktu mau merubah suatu tantangan bisnis, tadi kami sampaikan
apakah kita merubah teknologi dulu, proses bisnis dulu, atau budaya atau SDM dulu atau knowledge management dulu berarti kan gitu kan. Dan SDM ini yang paling susah Pak tadi. Kenapa susah? Karena banyak kan kalau sudah ilmu tesit itu susah sekali. Maka kami kembangkan di sini adalah pertama, kami menggunakan dasarnya Nunaka Pak, sesi banyak Nunaka. Jadi tesit expert ini harus ketemu dengan kadernya namanya sistering sama parenting gitu. Katakan di Muara Karang expertnya ada, yang di Kalimantan masih baru semua. Kami kirim expert Muara Karang ke Kalimantan. Itu namanya tesit to tesit. Harapan kami nanti tesit to tesit itu ketemu sesuai sesi banyak Nunaka, maka akan bisa ditulis lagi menjadi eksplisit. Eksplisit to eksplisit menjadi balik lagi ke tesit. Itu yang kita kembangkan. Dengan cara adalah program unggulan kami namanya sistering dan parenting. Kalau sisteringnya itu dari PowerPoint 1 ke PowerPoint yang lainnya, Pak. Sedangkan kalau parenting dari expert yang ada di kantor pusat. Dan itu sekarang program unggulan kami di situ, Pak. Karena bangun sistem itu cepat, Pak. Tapi knowledge yang 30 tahun ini, bagaimana agar kita bisa mengimplementasikan. Itu yang prinsip yang pertama. Yang kedua tadi di presentasi kami, update standar ASME, update standar NMPA. Pasti diupdate itu karena tantangan di lapangan yang ditemui di beberapa fleet di seluruh dunia. Contoh NMVA 85 tahun 2011 diupdate 2016. Pasti ada beberapa kejadian di sana yang akhirnya merubah. Maka prioritas kami adalah mengikuti itu. Dan bagi engineer milenial itu sangat cepat sekali. Tadi yang contohnya modifikasi logic boiler tadi juga itu persyaratan yang ada di NMVA. Termasuk juga ASME TDP 1 2006 tentang turbin itu kalau kena water induction menjadi marsentik atau kaku, susah balik dan susah. Dan di nuklir pun terjadi probabilitasnya 15%. Nah, itu ternyata di ASME di-improve menjadi ASME TDP 1 2013. Nah, kami ikuti itu. Itu cara kedua kami menjalankan knowledge management mengadop dari apa yang ada di worldwide. Yang ada di internal kami tadi dengan sharing yang namanya parenting sistering. Dan sekarang apalagi dengan Zoom ini Pak, rutin berkala Pak. Bisa jalan rapat, mudah-mudahan bisa baik. Jadi saya sepakat Pak, SDM-nya dulu Pak. Dan SDM itu adalah knowledge. Knowledge itu akan menjadi dari intangible menjadi tangible manakala di sharing Pak. Terima kasih Pak Ari. Terima kasih Pak. Ini masih banyak sekali pertanyaan Pak. Ini dari Pak Yonet Hananto. Terkait permen KLH terbaru tahun 2019 mengenai emission monitoring. Bagaimana penerapannya terhadap pembangkit yang selesai SLO sebelum tahun tersebut? Itu Pak pertanyaannya. Baik Pak, kami sampaikan. Kebetulan pembangkit-pembangkit yang kami keluar, yang di atas 25 MW, semuanya sudah dilengkapi dengan CEM. Karena peraturan itu kan berawal sejak tahun 2009. Namun tantangannya adalah di tahun 2019 ini, persyaratan baku mutunya lebih ketat. Maka kami, contoh di batu bara, untuk emisi SOx-nya lebih ketat. Nah, kami merubah batu baranya agar memenuhi itu. Karena kalau kami harus membangun FGD, pertama costly, yang kedua space-nya belum tentu ada, yang ketiga akan nambah auxiliary power yang cukup besar. Jadi saya jawab untuk CEM, untuk pembangkit 25 ke atas, sudah terpasang CEM sejak pembangkit itu yang dibangun kira-kira beberapa tahun yang lalu. Untuk pembangkit yang lama, juga kami tambah sendiri dipasang CEM. Demikian Pak, terima kasih. Berikutnya dari Pak Adang Taufik, ini PLN nih Pak. Apakah semua top manajemen paham ISO 55000 dan berapa persenkah pegawai yang paham agar ISO 55000 implementasinya efektif? Silakan Pak. Terima kasih Pak Adang. Saya pikir dalam suatu perusahaan nggak harus semua orang paham semuanya. Itu yang pertama. Memang harus ada champion-champion dan paling tidak diskusi kami di internal
setiap proses owner harus menguasai persyaratan kompetensi atau knowledge yang ada di bidangnya. Nah, dari situ harapan kita dengan tadi disampaikan oleh Pak Ari, dengan knowledge management dan dengan sistem manajemen yang baik, akan bisa saling berkontribusi. Namun yang penting adalah bukan soal tahunya. Semua dari workforce sampai atas harus menjaga komitmen bersama, menjalankan tugasnya, dan tugasnya tadi harapannya dari level top management sampai bawah tercascade sesuai tadi yang kami sampaikan ada di balance scorecard tadi. Dari converting, dari strategi menjadi everyone job tadi, Pak. Jadi tidak harus semua orang paham keseluruhannya. Yang paham tentunya nggak banyak. Dan nggak harus semuanya paham, tapi yang penting komitmen sesuai bidangnya dan ada sinergi. Kalau menurut saya demikian, Pak. Kesimpulan kami dari diskusi-diskusi di PCP juga demikian. Berikutnya dari Pak Budi Prasetyo. Penggunaan teknik neural network, artificial intelligence, selain untuk maintenance, apakah sudah juga digunakan untuk optimasi pengoperasian pembangkit PJB? Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Dalam era big data ini, kalau kita melihat penggunaannya dalam suatu perusahaan, tentunya di mapping dulu perusahaan tersebut, inbound activity-nya apa, proses activity-nya apa, outbound activity-nya apa. Dari situ yang dominan manfaatnya besar dan mudah dilakukan yang mana. Kebetulan untuk pembangkit, masalah biaya operasi ini penting sekali, dan dari segi implementasinya juga sudah semuanya DCS kontrol, maka kami dalam pengoperasian optimasi operasi, di level boiler pembakarannya sudah pakai itu. Namun dari kebutuhan antara pembangkit untuk pola operasi ke dispatch-nya, untuk di Indonesia ini, bidding-nya sebulan sekali. Jadi belum perlu. Beda dengan di Australia atau di tempat lain yang bidding-nya setiap jam, maka akan di situ. Maka kami skala prioritas dulu. Jadi untuk operasi adalah optimasi boiler. Belum pola pembanan dengan bagaimana bersaing dengan dispatcher. Karena secara bisnis belum diperlukan itu semua. Terima kasih, Pak. Berikutnya ini dari Ibu Fahmilia, ini dari Indonesia Power, Pak. Bagaimana memfasilitasi teman-teman PJB yang melakukan penelitian? Apakah ada organisasi khusus seperti Litbang sehingga tidak terlibat dengan aktivitas manajemen aset harian yang cukup padat atau ada metode yang lain? Silakan, Pak. Perusahaan kita adalah perusahaan bisnis, tapi setiap orang harapannya ini yang punya passion dan ada bidang tertentu, sebaiknya hal seperti ini membuat komunitas. Kebetulan saya dengan Indonesia Power aktif sekali diskusi dengan Pak Soleh, dengan Pak Eri tentang hal ini. Jadi kalau kita mau yang namanya kegiatan yang improvement seperti ini, harus borderless. Bukan jobnya, tapi memang passion, punya niat, dan itu harapannya semangatnya memberikan kontribusi yang terbaik. Kira-kira demikian, Pak. Nah, terakhir ini, Pak, dari Pak Hasan Sadikun. Pertanyaan paling mendasar, apakah PLN sampai saat ini masih tergantung teknisi dari pabrikan kalau ada kerusakan peralatan utama? Yang saya tahu dulu saat saya masih di PLN Muara Karang, inden teknisi yang sangat mengesalkan, sehingga perbaikan memerlukan waktu tunggu yang lama. Apakah teknisi dan insinyur kita di PLN sekarang ini sudah siap, sehingga keandalan pembangkit lebih baik? Silakan, Pak. Terima kasih, Pak Hasan Sadikun. Sepertinya, pernah pengalaman bersama, Pak, ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Kami sampaikan, Pak, bahwasanya pembangkit PJB ini untuk kegiatan overhaul-nya sejak beberapa puluh tahun yang lalu, semuanya udah full oleh PJB, Pak. Memang kalau itu ada hal tertentu yang spesifik kontrol tertentu gitu, tentunya panggil OM-nya karena ada password, ada dan sebagainya, Pak. Tapi secara umum untuk kerjaan overhaul angkat turbin, generator dan sebagainya sudah dilakukan sendiri. Bahkan repair generator pun dengan mitra lokal, yang tentunya mitra lokal pun juga aset bangsa juga yang harus berkembang bersama, Pak. Kira-kira demikian, Pak Hasan Sadikun. Oke, Pak. Bagus, Pak. Berarti PLN sudah makin maju, Pak.
Mudah-mudahan Pak, terima kasih Pak. Ya, karena Maaf dulu ini Pak, ini pertanyaan penting saya mau ini ya satu. Ini sebenarnya masih ada berapa ya satu ya Pak? Atau ini Pak Heldi juga bertanya? Satu ini dari Manado nih Pak. Ini jauh saya nggak berani nih ada yang dari Universitas Unima ini dari Unima Pak Tiko. Bagaimana kebijakan PJB sehubungan dengan kampus Merdeka, di mana mahasiswa bisa memilih 2 semester kuliah magang di industri. Nah ini gimana nih Pak PJB Pak? Ini ada kampus Merdeka. Ini mahasiswa sekarang dituntut untuk belajar keluar kampus lebih banyak nih Pak. Silakan Pak. Terima kasih Pak masukannya. Memang selama ini PJB menyediakan dengan terbuka untuk kerja yang satu kerja praktek, yang kedua adalah bagi pihak perguruan tinggi yang melakukan kajian-kajian atau karya ilmiah bersama kita siap support. Bahkan untuk PLTS yang di Ciheras sana yang dengan Erik Elsen, kami juga ada 6 tower wind turbine yang itu banyak digunakan full oleh mahasiswa dan sudah terintegrasi. Terkait kampus Merdeka ini prinsipnya kami siap berdiskusi, mendukung, namun seberapa yang diinginkan perguruan tinggi memang belum pernah ada diskusi Pak. Ini Pak, kami siap diskusi sepanjang masih dalam ranah-ranah kegiatan keteknikan. Kira-kira demikian. Soal lebih teknisnya memang kampus Merdeka itu seperti apa kami memang belum tahu Pak. Mungkin perlu kita diskusikan di sini kali Pak. Ini terakhir kan nggak enak nih Pak Heldi ini. Apakah PJB melakukan safety dan environmental audit secara berkala? Dan apakah findings audit juga ada yang berkaitan dengan implementasi AMS? Silakan Pak, ini terakhir. Waduh, pertanyaannya susah Pak Heldi ini Pak Heldi. nambah lagi. Jadi kami sampaikan Pak Heldi, perusahaan pembangkit kami satu adalah diasuransikan, Pak. Dan dari pihak asuransi tentunya juga akan melihat peta risiko yang ada untuk menentukan preminya. Bahkan secara berkala mereka juga melakukan audit expert dari asuransi terkait seperti ini dijalankan. Itu yang pertama. Yang kedua, secara internal kami juga punya ISO 14000, kami punya ISO OSAS 18.000 yang akan berubah menjadi ISO 45.000 kalau nggak salah. Dan itu kita lakukan audit berkala sesuai prinsip-prinsip tersebut. Di samping juga ada kegiatan internal kita. Kira-kira demikian. Dan banyak kan kalau dari yang dikirim pihak asuransi itu tentunya terkait keselamatan instalasi, kesesuaiannya dengan NFVA, kebanyakan seperti itu. Demikian Pak Heldi. Terima kasih Pak Miftah. Baik, kalau begitu ini waktunya sudah masuk maghrib. Kita akhiri acara knowledge sharing kita yang sangat luar biasa ini. Sepertinya sangat bagus nih membuat atmosfer saling memandaikan yang positif menurut saya. Terima kasih Pak Miftah yang sudah menyiapkan bahan presentasinya, dan ini biasanya kawan-kawan ini pada menanyakan ke saya ini bahan presentasinya gimana, ini mohon di-share. Ini tadi juga ada pertanyaan di chatnya itu tadi juga mohon bahan presentasinya bisa di-share. Terima kasih Pak Miftah, terima kasih Ibu-Ibu dan Bapak yang sudah bergabung di acara kita sore hari ini. Mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk kita semua, untuk lingkungan kita. Dan mudah-mudahan ya nambah silaturahim ya, ini kita berteman semakin banyak nih. Saya pikir ini tadi juga di atas 100 ini yang ikut bergabung. Nah ini juga masih bertahan di atas 80. Ini sebelum kita tutup, ini kita foto bersama nih sepertinya nih supaya nanti tiba-tiba udah berkurang, ini masih 82 nih. Pak Irsyad atau Pak Justin nih tolong ini kita difoto.
Minta foto. Minta foto. Pak Nasrul ini minta foto ini, Pak. Siapa yang tukang foto ini? Oke, siap-siap. Siap-siap. Ada 4 halaman, jadi harus 4 kali diambil ya. Oh, 4 kali. Iya, silakan. Nyalakan kamera dulu. Ya nih, tolong pada menyalakan videonya ya, kameranya. Siap. 1, 2, 3. Halaman pertama sudah. Sudah, oke. Halaman kedua. Fotonya Pak Justina aja nih tadi yang nongol. Di saya ada semua ya. Oh, ada semua ya? Ada semua, Pak, ya. Nggak tahu ini nih. Halaman kedua, pokoknya siap-siap aja terus. Masuk ke halaman berapa ini? Halaman 3. Pak Nasrul di kampus terus nih kayaknya ya. Halaman Enggak terakhir. ini, Pak. Nampaknya udah semua ya. Ya, terima kasih. Aldi, apa kabar? Udah semua. Sudah, oke, kita udah berfoto bersama. Saya pikir ini acara kita sore hari ini. Bagi yang berminat, besok sore kita bisa ketemu lagi. Kita saling berbagi pengetahuan. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Kita akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi, pemirsa.